Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita udah kedatangan yaitu Poco F6. Sesuai judul video, kita langsung aja unboxing. Ini tuh dari Xiaomi, misalnya lihat tuh, dari asli Xiaomi. Dan ini tuh basah loh paket ini, kayaknya di perjalanan kali ya. Nah, jadi ini dia handphonenya ya. Untuk kotaknya mantap sih, nggak ada penyok atau apapun, masih segel. Dan ini ada dapat kertas, ini struknya gitu lah ya. Ini tuh aku beli di Tokopedia dengan harga 5.499.000 atau 5.500.000. Waktu itu aku lagi hoki, mungkin dapat voucher diskon 10%. Jadi potongan handphone ini sekitar 550.000. Nah, untuk yang RAM 12GB. Nah, bukannya aku tamak sih, kemarin itu aku belinya dua warna hijau tapi belum nyampe ya. Nah, mungkin warna hijau nanti langsung aku jual, karena mikirnya kemarin tuh takutnya nggak kebagian. Makanya aku kemarin tuh check outnya buru-buru, ternyata ke check out 2 kali dan di cancel, nggak bisa. Untuk belakangnya seperti biasa, garansinya 15 bulan. Dibuat di Indonesia, Poco F6. Layarnya Crystalus 120Hz Flow AMOLED display, flagship Snapdragon 8S Gen 3. Untuk charge-nya 90W turbo charging. Kameranya 50MP with OIS. Warnanya titanium color, 12GB per 512GB. Nah, oke, kita langsung buka aja nih ya. 2024 bulan 6 ya dibuatnya ya. Segelnya kita lepasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yup. Oke, langsung muncul Poconya beraksi. Ini ada dapat kotak, dapat SIM ejector yang biasa aja, dapat buku panduan, stiker Poconya beraksi, kartu garansi. Nah, dapat casing warna abu-abu gini ya, hampir kayak hitam-hitaman, mirip kayak Poco X6 Pro kemarin ya. Nah, handphonenya yang dibalutin plastik seperti ini dan ada beberapa highlightnya seperti di belakang kotak tadi. Dapat charger yang 90W dan ada kabelnya yang masih dari Type C ke Type A ya, dari Type A ke Type C, belum dari Type C ke Type C kayak iQOO. Nah, jadi seperti ini yang didapetin dari unboxing Poco F6. Nah, kita fokus ke handphonenya ya. Nah, nice. Jadi ini tuh warna titanium. Pertama-tama aku mau lihat dulu, di sini tuh ada anti gores plastik ya bawaan ya. Jadi aman kalau kalian misalnya belum ada nyiapin anti goresnya. Jadi udah ada nih anti gores plastik. Ya, saran aku sih secepatnya kalian beli yang tempered glass atau hydrogel, tapi ini dulu nggak apa-apa. Nah, untuk di belakangnya dia ada kamera yang gede banget. Terus untuk flashnya ada ring. Terus di sini tuh warna hitam doang, bulat, nggak ada apapun ya. Lampu flashnya ada dua. Terus ini karena warnanya titanium, kayaknya nuansanya hampir-hampir kayak emas gitu ya. Dan untuk stiker IMEI-nya kita cabut aja biar nggak mengganggu tampilan handphone. Set. Nah, jadi untuk belakangnya ini plastik. Kalau misalnya dibandingin sama Poco F5, aku rasa hampir sama aja. Di belakang ini masih ada rongga, kalau ditekan-tekan dikit masih bisa. Nah, tapi yang bagusnya handphone ini, dia sisi kanan ini agak lebar. Jadi kok kita kasih heatsink masih bisa ya. Walaupun ini bahannya plastik, aku nggak tahu sih ini tuh ngaruh nggak dipakein fan cooler gitu ya. Harusnya kalau bahan plastik dia nggak gitu ngaruh sama fan cooler, kecuali kalau kaca atau metal ya, dia masuk ke dalam gitu. Nah, untuk di sebelah kanannya tombol power dan volume. Untuk atasnya ada mic, air blaster, dan speaker nih harusnya. Untuk di sebelah kirinya kosong, nggak ada apapun, kosong. Untuk di bawahnya ada speaker lagi, lubang Type C untuk charge, ada mic, dan ada tempat SIM. Nah, tempat SIM-nya ini dual SIM ya. Ini agak keras tadi ya, mungkin karena awal-awal ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Untuk layarnya kayaknya full nih, hampir mirip kayak Poco X6 Pro. Untuk di genggaman ya lebih solid dibanding Poco F5, tapi Poco F5 lebih compact gitu, lebih kecil rasanya. Nah, untuk ringannya lebih kurang aja, kayaknya lebih ringanan Poco F5 dikit, tapi lebih kurang aja sih. Nah, oke, kita coba tes hidupin. Bismillahirrahmanirrahim, hidup. Nice, hidup. Aku sempat kaget kok lama kali ya, rupanya hidup. Poco port Android. Nice. Jadi kalau dipakein casing tampilannya seperti ini, kece badai ya, mantap ya. Di nuansa kameranya ada kayak macam silver-silvernya gitu ya, berkilat. Nah, ini udah mau kelar ya Xiaomi HyperOS. Nah, sembari kita menunggu ini, kita bisa lihat atau bandingin di sini Poco F5 dan ini Poco X6 Pro. Kita bandingin untuk layarnya. Menurut aku untuk layarnya masih lebih tipisan bawahnya Poco X6 Pro ya. Apa menurut aku aja? Untuk kiri kanannya kayaknya lebih tipisan Poco F6 lagi. Untuk atasnya kurang lebih, tapi bawahnya nih, bawahnya dagunya ini. Apa ini menurut aku aja ya? Atau sama ya? Kayaknya sama lah ya. Layarnya pun juga sama nih, besarnya juga sama nih. Mungkin kemungkinan nih kalau misalnya rusak layarnya, kayaknya X6 Pro sama Poco F6 sama nih layarnya ya. Soalnya sama-sama 120Hz juga coy. Oke, nice, sudah hidup. Jadi seperti ini Poco F6.
Kita lanjut ke settingan. Untuk di tentang telepon menggunakan Xiaomi HyperOS versi 1.0.1 dengan Android 14. Untuk penyimpanannya di sini tuh 30 GB yang udah kepake. Nah, jadi untuk pertama kali dia terpakai 30 GB, itu belum ada aku hapusin aplikasi apapun. Android 14 dengan update keamanan 2024 bulan 5. Untuk di settingan baterai ada mode Ultimate namanya, bukan mode Performa, mode Ultimate. Untuk di setelan tambahan di sini tuh ada penambah memori yang bisa diaktifin 6 GB, 4 GB dan 8 GB. Untuk ruang kedua ada detak jantung, bisa pakai fingerprint ya. Oke, detak jantung bisa pakai fingerprint. OTG sekarang bisa dimatiin, bisa dihidupin, nggak otomatis kayak dulu. Ada AI subtitle, nanti kita coba pelajarin. Ada asisten kamera depan, jendela mengambang, persepsi visual aktif. Nah, ini aku nggak tahu nih, deteksi keberadaan. Mungkin ini tuh kalau misalnya kita ngelihat handphonenya nggak mati sendiri gitu ya. Jadi dia tahu, oh kita lagi ngeliatin. Untuk settingan layar, dan di sini tuh untuk rasio penyegaran layar bisa custom sampai 120 Hz, 60 Hz, cuma ada dua pilihan. Bisa juga default rekomendasi biar ngikutin. Terus di sini tuh ada mesin gambar AI yang resolusi supernya bisa kita aktifin. Nah, ini nggak tahu nih ya. Peningkatan HDR AI bisa kita aktifin. Terus ada skema warna. Kalau menurut kalian ini warnanya agak kekuningan atau kebiruan, kalian bisa atur sendiri di sini ya. Ini aku buat warna awal aja yang pro. Untuk mode gelap, pilihan mode gelap di sini tuh bisa di setting-setting. Aplikasi apa yang nggak mau dipakai mode gelap, ada yang mau dipakai mode gelap. Nah, terus ini juga masih banyak aplikasi yang masih bisa dihapus walaupun udah kepake 30 GB ya. Ini masih banyak yang bisa dihapus nih. Coba aku hapus-hapusin dulu ya. Ini. Untuk di wifi-nya nggak kayak wifi Poco F5 yang bisa nyambung sekaligus dua wifi ya. Jadi dia kayak macam satu cadangan, satu wifi yang utama gitu. Di Poco F5 bisa begitu, di sini nggak bisa. Memang itu salah satu keunggulan Poco F5 doang sih. Di handphone Xiaomi yang lain aku belum pernah nemuin yang seperti itu ya. Nah, kita cobain putar video yang paling tinggi 2160p 60 fps. Ini layarnya cantik sih, cuma ya memang mirip-mirip sama Poco X6 Pro. Terus juga ini belum LTPO AMOLED ya. Tapi mantap. Tapi video ini 60 fps berasa patah-patah ya. Nah, ini baru bening. Apa memang ya kamera yang tadi aja kali? Baru bentar doang ngidupin video yang 2160 udah sampai hampir 40 derajat. Kita dengar untuk suaranya. Dolby Atmos aktif ya, Dolby Atmos aktif. Suaranya cakep ya, mirip sama Poco X6 Pro ya. Ini mungkin banyak ya barang-barang Poco X6 Pro di sini ya, kayak macam layar aku bilang tadi ya, mungkin speakernya juga beda chipset doang kali ini atau beda yang lain-lain ya. RAM sama, internal sama. Nah, di sini tuh di pengaturan ada tambahan nih, baru aku lihat nih. Interkonektivitas ini kayaknya sesama produk Xiaomi ya. Jadi kalau misalnya ada tablet dia bisa nyambung ke tablet. Nah, kita bakal cobain yaitu charger 90 wattnya di sini tuh untuk mempercepat isi daya aku aktifin ya. Nah, soalnya 90 watt ini menurut aku agak ganjil ya. Biasanya kan 33, 30, 67 watt, 120 watt. Ini 90 watt, baru kali ini ya aku 90 watt. Nah, kita lihat aja nih. Ini dari jam 17.08, baterai 25%. Nah, kita cek untuk bagian baterainya. Kalau misalnya ngecas seperti ini, ada pilihan mau pakai yang mode cepat atau enggak gitu ya. Ini fitur tambahan atau nih pelindung baterai. Pengisian daya dioptimalkan sampai berapa persen gitu, nggak harus sampai 100% kayak mirip di iPhone. Untuk fitur tambahan mempercepat isi daya. Oh, ternyata ada ya hubungan pengisian cepat, jadi bisa dibuat cepat, bisa nggak mempercepat pengisian daya. Ini sebenarnya dari Xiaomi 12T juga ada ya. Nah, kalau misalnya kita mau cepat bisa cepat, kalau enggak. Ini penghemat baterai 5G. Oke, kita udah ngecas hampir 10 menit. Bisa lihat 17.18, kita cabut. Nah, ini baterainya di 54%, berarti nambahnya sekitar 29% ya. Dan panasnya udah sampai 41 derajat. Nah, kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu device info Huawei. Kita cek dulu. Nah,
Untuk di aplikasi ini flashnya benar UFS. Untuk SoC-nya menggunakan Snapdragon 8S Gen 3, core-nya 8. Untuk yang paling tingginya itu satu kali di 3 GHz 3,01. Teknologinya 4 nanometer, manufacturing-nya di TSMC. Pembuatan TSMC ya, mantap, bukan Samsung yang buat. Untuk GPU-nya Adreno 735. Untuk layarnya 2712 x 1220 dengan 120 Hz. Untuk HDR-nya Dolby Vision, HDR10, HLG, HDR10 Plus. White color gamutnya support. Untuk RAM-nya di sini tuh pakai LPDDR5X. Untuk di kameranya, kamera belakangnya yang utama pakai Sony IMX882. Resolusinya 50 megapiksel. Yang aslinya 12,6 megapiksel, itu hasil dari pixel binning ya. Terus untuk kamera depannya 20 megapiksel omnivision, terus kamera belakangnya yang ultra wide pakai Sony IMX355 8 megapiksel. Nah, kita lanjut ke torque sampling. Untuk torque sampling paling tingginya di 250 Hz. Nah, di AnTuTu benchmark ini kita langsung tes, yaitu pertama kali uji multi sentuh apakah dia ngebug. Langsung bisa 10 jari. Terus kita tes yaitu storage test, dimana dia udah pakai UFS 4.0. Harusnya ini kencang banget, nggak usah aku skip, harusnya juga udah selesai nih ya. Waktu ngomong-ngomong ini kita lihat nih, tuh bisa lihat udah selesai, cepat banget. Nah, untuk hasil dari speed membacanya di 4000, menulisnya 3000. Ini tuh 2 kali lipat dari UFS 3.1 ya. Untuk RAM-nya di 1300 dan 1000, wise, the best. Nah, ini NFC aku matiin, terus aku buat mode V-Forma atau di sini namanya mode Ultimate ya. Kita langsung buat seperti ini, wheel boost-nya kita aktifin, wheel boost pakai mode Ultimate V-Forma. Kita langsung aja coba tes AnTuTu benchmark. Nah, ini tuh untuk panasnya masih di 36 derajat. Untuk hasil dari AnTuTu benchmark Poco F6, kita lihat untuk panasnya di 44 derajat, hampir 45 derajat. Hasilnya di 1.450.000. Aku ngelihat beberapa orang bisa tembus sampai 1.500.000. Ini cuma 1.450.000 ya. Bedanya sekitar 50.000 ya. Kira-kira kenapa tuh? Ini belakangnya panasnya hampir 45 derajat. Apa mungkin yang ngetesnya sampai 1,5 juta itu pakai fan cooler ya? Makanya dia bisa sampai 1,5 juta. Ini nggak bisa coy ya. Untuk hasil Geekbench 6 bisa lihat single core di 1851, untuk multicore-nya di 4675. Oke, kelar di 10 menit 47 detik. Bisa kalian lihat sendiri ya hasilnya. Stabil banget. Terus untuk panasnya di 47 hampir 48 derajat. Kalau belakangnya biasanya lebih panas nih tuh. Bisa lihat ya, belakangnya lebih panas dekat bagian kamera tuh. Tuh hampir 48 derajat tuh tembus. Nah, ini stabil banget sih. Bisa lihat untuk max-nya 364, rata-rata di 344, paling kecilnya 331. Jadi antara ketiga ini tuh hampir sama, keren. Kita lanjut tes 3D Mark ya. Ini tuh yang paling agak ekstrim, real life stress test ya. Kita langsung aja coba tes. Aku bakalan pakai mode V-Forma dulu, atau di sini namanya mode Ultimate. Udah mirip-mirip Infinix aja nih nama-nama Ultimate ya. Oke, di 36 derajat. Nah, di 3D Mark ini udah sampai loop 11, yang totalnya sampai loop 20 ya. Ini tuh udah 47 derajat, hampir 48 derajat ya. Harusnya berarti ini tuh stabil banget untuk IPS-nya, karena dia memaksakannya bisa sampai 48 derajat. Nah, bisa kita lihat ini tuh udah loop terakhir ya, loop 20. Kita lihat panasnya apakah 50 lebih? Oh, enggak guys. Di 49 ya, 49 lebih. Nah, kita lihat sampai selesai. Nah, udah mau kelar, kita lihat untuk hasilnya. Untuk panasnya di 49 ya, 49 lebih. Nice. Best low score-nya di 11.000, lowest score-nya 8.000. Anjir, panas banget handphonenya. Gila, ini panas banget nih. Di sini aja panas nih ya, 48 derajat. Di belakangnya sini 50 derajat coy. Gila memang. Nah, ini bisa lihat di belakang ini aduh, 41 derajat, padahal kok di samping sini ya 31 ya. Untuk stability-nya di 76%, ya wajar. Untuk paling tingginya di 11.000. Untuk lowest lock screen-nya di 8.000. Ini tuh hampir menyamai Snapdragon 8 Gen 2 Ico Neo 9. Hasilnya sih memang lebih tinggian Ico Neo 9 ya, karena Snapdragon 8 Gen 2 itu masih di atas 8S Gen 3. Tapi ini tuh gila banget sih, stabil banget ya. Nah, kita tes, coba buka Mobile Legends ya. Kita mau lihat untuk grafiknya, dan di sini tuh aku mau bahas dulu untuk game turbonya. Ada wheel boost ya, ini tuh mirip kayak di Poco X6 Pro yang sebelumnya kita coba.
Nah, terus ada kontrol sentuh. Di sini tuh ada pelacakan gerakan, respon ketukan cepat, algoritma stabilisasi. Nah, ada seperti ini nih. Aku nggak tahu nih kegunaannya apa. Pokoknya ada yang baru lah ya. Jangan ganggu, screenshot, rekam layar, telan, proyeksi, wifi, kecerahan. Nah, terus juga ada pengubah suara dan timer. Di sini tuh udah nggak ada matikan layar saat di game lagi ya. Maksudnya layarnya mati, game tetap jalan, itu udah nggak ada lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kita cek untuk di rekam layar. Rekam layarnya di resolusi paling tinggi di 2700 x 1200. Untuk kualitas video bisa sampai 50 fps. Untuk orientasinya seperti ini. Untuk sumber suaranya ternyata nggak ada yang mikrofon plus suara sistem ya. Harusnya ada loh di HyperOS ini. HyperOS di beberapa handphone sudah ada. Ini semoga aja lah update selanjutnya udah ada ya. Terus untuk laju bingkainya bisa kita buat 90 fps, tapi nggak bisa kita buat mengikuti game gitu, nggak bisa. Nah, kita lanjut ke Mobile Legends lagi yuk. Untuk di grafik bisa lihat sendiri, aneh banget. Nah, aku udah download full ya. Coba kita tekan APL ini, APL. Nah, coba kita restart game. Masuknya cepat loh, bisa lihat ya. Tuh, cepat banget ya. Kita cek lagi sekali lagi. Ternyata cuma ultra super coy. Ultranya pun juga hilang gini ya. Kenapa ya? Gimana nih Poco F6 kalian? Apa kayak gini juga? Nggak bisa 120 fps coy. Reload sekali lagi kita lihat. Wih, bisa dong ultra. Nah, bisa ultra ya. Nah, ini kenapa nggak bisa nih? Ini mungkin karena handphonenya masih panas kali ya. Ini handphone masih panas banget ya dari hasil 3D Mark tadi ya. Harusnya bisa lah nih ultra ya. Oke, kita udah masuk ke PUBG Mobile. Kita langsung aja cek untuk game turbonya apakah ada perbedaan sama Mobile Legends. Nggak ada ya, sama semua. Kita ke setting grafik dan audio. Bisa lihat untuk HD bisa sampai ekstrim, untuk HDR bisa sampai ekstrim, untuk Ultra HDR kayaknya cuma bisa sampai ultra. Kalau di smooth bisa ultra ekstrim coy, 120 fps. Nah, kita masuk ke training, kita bisa lihat di sini tuh benar-benar 120 fps atau enggak ya. Nah, bisa lihat bisa 120 fps, mantap. Untuk giro sensornya, ya udah pasti lah ya, giro sensornya nggak mungkin delay lah, harga handphone segini nggak mungkin delay lah. Masa iya Snapdragon 8S Gen 3 giro sensor yang delay ya. Nah, kita masuk di Honor of King. Nah, oke, di sini tuh untuk tampilan game turbonya nggak ada yang ditambahin, sama aja. Ini kita langsung ke setting dan ke grafik. Nah, di sini tuh IPS-nya bawaannya seperti ini. Coba kalau kita buat yang nomor 6. Kalau kita buat nomor 6 IPS-nya bisa tinggi. Kalau ke ultra bisa nggak? Kalau IPS-nya ultra dia masih tetap bisa di nomor 6 untuk grafiknya ya. Nah, kalau untuk IPS Max atau 120 IPS dia mentok di nomor 4 untuk kualitas grafiknya. Ya udah, ini sama aja sih kayak handphone Poco X6 Pro atau F5 atau yang lainnya ya. Kurang lebih seperti ini juga. Untuk di kamera, nah untuk di kamera ada tulisan EV di sini. Ini EV ini kayaknya kecerahannya ya bisa diatur ya EV. Ya ini kok di manual sih sebenarnya bisa dimainin shutter speed, ISO atau aperture-nya. Nah, ini kamera 1 kali, coba kita tes foto 1 kali. Ini kamera 0,6 kali. Nah, ini ada juga yang 2 kali. Nice, mantap. Nah, di sini tuh ada mode pro, mode dokumen, video, foto, potret, malam hari, lainnya ada mode 50 megapiksel, gerak lambat, panorama, film pendek, selang waktu, apa nih lagi nih, sama ubah. Nah, jadi itu doang. Nah, untuk di video dia bisa 4K paling tingginya, tapi IPS-nya 60 fps. Oh, 4K bisa 60 fps, mantap. Nah, kalau 1080 bisa ya tetap 60 fps. Jadi seperti itu. Untuk video stabilnya bisa diaktifin di 1080, tetap 1080 nggak bisa 60 fps ya. Kalau mau video stabil 1080 30 fps untuk Ace-nya. Untuk kamera depan seperti ini. Kamera depan seperti ini. Kamera depannya wide ya, memang bener wide ya, wih, wide banget. Untuk di videonya bisa lihat 1080 60 fps, bisa 4K atau nggak bisa 1080 tapi bisa sampai 60 fps ya. Walaupun dia agak ngezoom, bisa lihat perbandingannya kalau video sama foto dia agak jauh. Nah, ini kalau video dia agak ngezoom. Untuk gerak lambat dia bisa sampai 1080 240, nggak bisa di atas 240 ya, walaupun 720p nggak bisa, mentok di 240 fps.
Nah, ini hasil dari video 4K 60 fps. Nah, ini 4K 60 fps ini nggak bisa aktifin ACE ya, atau stabilizer dari software. Kalau mau pakai stabilizer dia wajib di 1080 30 fps. Tapi ini aku jalan santai pun juga udah lumayan mulus sih yang aku lihat. Coba kalau aku lari. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys. Aku rasa mantap guys. Nah, ini kamera 1080 60 fps. Ya, sama-sama kuat yang paling tinggi aja. Nah, terus kalau misalnya kamera belakang tadi, kalau misalnya kita aktifin ACE atau stabilizer software, itu dia nanti videonya agak ngezoom gitu, agak kepotong ya. Itu soalnya kan permainan software. Nah, ini untuk kamera depannya lumayan bagus. Cakep, hanya saja untuk kamera depannya ini menurut aku agak ngezoom. Jadi tangan aku harus agak-agak jauh ini baru dia bisa mantap ya. Terus kalau misalnya kita agak-agak goyang lari-lari, nah ini kurang lebih seperti itu guys. Bagus sih, cuma ya agak ngezoom. Kalau misalnya agak dekat gini ya dekat banget. Seperti yang aku bahas di awal tadi, di setelan tambahan di sini tuh ada AI subtitle, dan yang anehnya ternyata waktu pas aku ngetes ini AI subtitle ini nggak ada, adanya hanya ada untuk di penguji beta. Jadi kayak macam HyperOS yang beta atau HyperOS yang bakalan akan datang baru ada fitur ini. Nah, kenapa dikasih taunya sekarang ya? Maksudnya kalau memang masih belum ada untuk handphone ini saat ini, ya udah nggak usah dikasih tahu ya. Ini kan jadi kita kecewa gitu. Nah, untuk di updatean juga nggak ada. Kalau misalnya memang ada fitur itu harusnya udah disiapkan dong, ada updateannya. Di sini updateannya juga masih nggak ada nih. Sayang banget, padahal nih fiturnya lumayan keren nih. Kalau dari bahasanya sih AI subtitle seperti mendeteksi kata-kata kita yang dari video nanti jadi teks gitu ya. Nah, biasanya aku pakai fitur itu di CapCut, tapi di sini tuh harusnya ada. Tapi harus mendaftar jadi penguji beta dulu di Xiaomi Community. Aneh banget memang. Dan yang paling anehnya lagi, ini misalnya aku pencet ini, aku kunci. Nah, misalnya handphone aku buka, misalnya ini ngebug ya. Nah, ini fingerprint nih. Nah, ini fingerprint, tapi yang peta ini masih ada. Aneh banget. Oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu tuh untuk pembahasan atau unboxing dan sedikit review Poco F6. Apabila ada penjelasan aku yang aku kurang ngasih tahu, nanti bisa komen aja ya. Oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu. Thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye. Dadah.